Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di pemakaman umum Caringin, tepatnya di Desa Dukuhlor, Kuningan, Jawa Barat. Saya di sini ditemani sama adik kita, sama anak kita, Neng siapa? Parisa. Parisa, Neng Parisa ya. Ini siapa? Hopipah. Neng Hopipah ya, Neng Hopipah. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara jaroh. Parisa tahu nggak jaroh? Ziarah, kalau ziarah mungkin ya udah mengunjungi aja, itu sekedar tahu sampai sana aja, nggak tahu apa-apa lagi. Oh gitu. Ada yang mau ditanya? Ada Pak. Ziarah, ziarah itu apa sih Pak? Arti dari ziarah itu sendiri? Arti ziarah itu berkunjung. Arti ziarah itu berkunjung itu menurut bahasa umum. Ya, bahasa umum. Setiap kita berkunjung, mau berkunjung sama keluarga, berkunjung sama orang tua, berkunjung sama teman, berkunjung sama guru, itu artinya ziarah. Itu namanya ziarah. Namanya ziarah itu. Kalau kita berkunjung sama orang yang sudah meninggal, itu dinamakan ziarah kubur. Dinamakan ziarah kubur. Paham? Ada lagi? Ada. Waktu yang paling tepat gitu buat ziarah. Waktu yang tepat paling buat ziarah. Waktu ziarah tidak ditentukan. Tidak ditentukan waktunya, itu jadi hukum umum. Kapan aja Parisa mau ziarah, mau siang, mau sore atau mau pagi, boleh ziarah. Atau mau sebelum lebaran, sesudah lebaran, hari Jumat, hari Sabtu, boleh kapan aja mau ziarah. Bahkan kalau nanti Parisa mau nikah, ziarah dulu sama orang tua, itu boleh. Atau mau anak laki-laki mau dihitan, ziarah dulu, itu boleh. Jadi artinya ziarah itu tidak ditentukan waktunya, kapan saja Parisa mau ziarah. Jadi silakan, mau siang, mau pagi, mau sore, mau sesudah lebaran, sebelum lebaran, itu kapan aja. Ada lagi? Ada. Kan saya pernah baca gitu ya Pak, di salah satu situs. Katanya dulu ziarah itu sempat dilarang sama Nabi Muhammad gitu. Betul. Kenapa sekarang ada? Oh, betul kali. Itu pertanyaan yang bagus, yang banyak orang yang tidak tahu. Dulu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pernah melarang ziarah kubur. Dengan alasan apa? Dengan pasti itu melarang itu ada alasan-alasannya. Dengan alasan-alasannya itu. Alasannya, dulu ada cerita. Ada cerita seorang perempuan, dia ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati sama suaminya. Dia saking cintanya, saking sayangnya sama suaminya yang sudah meninggal, dia selalu berkunjung ke kuburannya. Selalu ke kuburannya. Siang berkunjung, malam berkunjung, pagi berkunjung. Tetapi setelah sampai ke kuburan suaminya, bukan dia berdoa, tetapi dia malah nangis, merenta-renta, menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul dadanya. Terus seolah-olah dia tidak terima dengan kematian suaminya. Tidak menerima dengan kematian suaminya. Itulah hal seperti itu Nabi Muhammad melarangnya orang seperti itu. Ada juga sekelompok, bahkan waktu zaman jahiliyah itu iman orangnya masih tipis, imannya masih lemah. Itu ada jasa penyewaan orang khusus untuk nangis. Jadi kalau kita mau berkunjung ke kuburan, mau ziarah, dia panggil dulu orang-orang. Dia bayar. Kerjanya apa? Hanya nangis itu. Itu waktu zaman jahiliyah. Ada juga kenapa Nabi melarang berziarah? Waktu Islam
belum berkembang, Islam belum berkembang, sinar keagamanya belum bersinar, itu suka disalahgunakan. Jadi ziarah kubur itu hanya dijadikan kesombongan, dijadikan bermegah-megahan. Contoh, gini, itu bapak saya yang dulunya orang terkaya di sini. Itu bapak saya yang dulunya jadi pejabat di sini. Itu bapak saya karyawannya banyak sekali di sini. Itu bapak saya yang anaknya hebat-hebat, hartanya banyak, jabatannya tinggi, bahkan pemimpin desa ini. Itu dijadikan bahkan di dalam sudah meninggal pun dijadikan kesombongan. Maka di Al-Qur'an itu dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kemewahan itu akan melalaikan ibadah kita. Kemewahan, bermewah-mewahan itu akan, atau kesombongan itu akan akan melalaikan ibadah kita, akan melupakan kita kepada Allah. Bahkan orang itu sampai dikubur pun dijadikan kesombongan. Oh, orang itu anu itu. Jadi dijadikan kesombongan. Itu alasannya kenapa Nabi melarang untuk berziarah kubur. Khususnya ada perempuan, ibu-ibu tidak boleh berziarah kubur. Alasannya yang tadi nangis merenta-renta. Ya, nangis merenta-renta. Setelah itu tujuannya apa? Tujuannya ziarah kubur. Tujuannya ziarah kubur itu turikul kulub tujmi'ul ain korotel lil maut. Turikul kulub, melembutkan hati kita, menyadarkan hati kita untuk itu tujuannya ziarah kubur itu menyadarkan hati kita, melembutkan jiwa kita, hati kita yang penuh dengan emosional, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan kemurkaan, yang penuh dengan hal-hal yang menyakiti orang. Dengan ziarah kubur hati kita jadi lemah, hati kita jadi lembut, hati kita jadi sadar. Kalau sudah sadar sampai mengeluarkan air mata bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, bahwa kita ini tidak akan lama di dunia ini. Besok lusa kita akan seperti ini. Besok atau lusa seperti ini. Kita sekarang bisa berkumpul. Besok atau nanti sore atau besok kita nggak tahu. Tidak tahu. Makanya Parisa, kalau kita Parisa harus bersyukur. Kalau Parisa masih dipercaya sama Allah bisa hidup sampai sore, jangan berharap Parisa hidup sampai pagi. Tidak sedikit orang yang sorenya nonton TV, sorenya jalan-jalan, sorenya bercanda, paginya sudah nggak ada, paginya diumumkan meninggal. Begitu juga kalau kita umur kita sampai pagi, jangan mengharapkan umur kita sampai sore. Jadi kita nggak tahu gitu. Jadi tujuannya ziarah kubur itu turikul kulub, melemahkan, menyadarkan hati kita, menyadarkan hati kita. Ujungnya apa? Ujungnya itu mengingat mati. Sekarang berangkat dari rumah, pulang ke rumah, di dalam rumah kita bercanda sama anak-anak, sama istri, sama keluarga yang tercinta. Rumah yang mewah, yang luasnya mewah, rumah yang terangnya, lampunya terang benderang, ribuan watt. Itu semuanya akan ditinggalkan. Besok lusa kita akan pergi dari rumah itu. Rumah kita akan tinggalkan, istri anak akan ditinggalkan. Rumah yang mewah itu akan kita masuk ke liang lahat dalam keadaan sempit, gelap, sepi, tidak ada seorang pun yang bisa menemani. Itu tujuannya ziarah. Makanya larangan ziarah itu hukumnya jadi mansuh, terhapus. Hukumnya jadi mansuh itu terhapus, larangan itu dihapus.
Jadi hukum sunat. Sunat artinya Nabi pun memerintahkan, menginstruksikan, menyuruh pajuruha, silahkan berjaroh. Silahkan berjaroh, silahkan berjaroh. Nabi bukan hanya berjaroh, bukan hanya menyuruh, tapi Nabi juga mencontohkan. Siapa yang pertama dijaroh sama Nabi? Ibundanya Siti Aminah, bapaknya Sayyidi Abdullah, sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi orang yang paling hobi berziarah. Nabi Muhammad orang yang paling hobi berziarah. Itu paling hobi berziarah, karena berziarah itu mengingat kematian, bahwa besok lusa kita akan seperti ini. Diam di tempat yang kotor, diam nggak ada teman, nggak ada yang nemani, itu semuanya gitu. Apa yang kita sombongkan? Ilmu, harta, kekayaan, jabatan, semuanya adalah musnah. Semuanya adalah musnah, hancur semuanya, ditinggalkan. Itu sebab-sebabnya kronologisnya larangan Nabi. Larangan Nabi melarang karena ceritanya seperti tadi, tujuannya seperti tadi udah diterangkan ya. Terus apalagi yang mau tanya? Kan biar gak salah mengartikan gitu, cara buat ziarah yang benar gimana ya Pak? Ziarah yang benar itu yang pertama, sebelum masuk ke komplek pemakaman kita harus membacakan salam dulu, karena kita mau bertamu. Mau bertamu sama dengan orang, kita mau bertamu ke rumah orang, itu ucapan salam. Jangan main salam aja, jangan main masuk aja. Gimana salamnya? Faris hafal? Mau masuk ke pemakaman ini? Belum. Caranya gini. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, muqtadimina wa mutahhirina, wa yarhamullah, wa nahnu insyaallah bikum lahikum. Itu mau masuk ke komplek pemakaman. Assalamualaikum ya ahli diyar, keselamatan bagimu ya ahli kubur, keselamatan bagimu ya penghuni kubur, muslimin muslimat, ahli kubur muslim dan perempuan, ahli kubur muslim laki-laki, muqtadimina yang sudah meninggal dari dulu, wa mutahhirina dan orang yang baru meninggal seperti itu, masih baru. Itu masih baru. Wa mutahhirina orang yang baru meninggal. Wa yarhamullah, semoga Allah memberikan rahmat baginya. Semoga Allah memberikan rahmat ke ahli kubur. Semoga Allah memberikan magfirah ke ahli kubur. Semoga Allah memberikan cahaya rahmat sampai ila yaumidin, sampai akhir kiamat. Wa nahnu insyaallah bikum, insyaallah kita semua akan kembali menyusul kalian. Insya Allah kita akan menyusul kalian. Sekarang kita ngobrol, sekarang bisa berdiri. Besok lusa aku akan menyusul kalian. Dikubur. Dikubur. Kalau sekarang kita mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, besok lusa mungkin saja saya yang diumumkan. Sekarang saya menguburkan orang jenazah tetangga, besok mungkin saja saya yang dikubur. Sekarang saya mendoakan orang yang sudah meninggal, mungkin saja besok saya yang didoakan. Itu juga kalau ada yang mendoakan. Itu juga kalau ada yang mendoakan. Jadi setelah masuk ke komplek pemakaman, itu harus hati-hati. Yang pertama, jangan berani melangkahi kuburan. Ada kuburan, jangan dilangkahi jangan. Terus jangan berani duduk seperti di sini, nggak boleh. Kata Nabi, lebih bagus duduk di batu buat dari api neraka daripada harus melangkahi orang yang sudah meninggal, atau melangkahi
kuburan atau duduk di bangunan kuburan. Itu tidak boleh. Karena hakikatnya itu tidak mati. Hanya pindah dari dunia ke alam akhirat. Itu tidak mati. Hanya pindah. Orang itu pindah melalui babul maut, pintu mati, pintu kematian, pindah ke alam akhirat. Alam yang baka, alam yang lama. Makanya Parisa harus banyak bekalnya, karena perjuangan kita masih jauh, perjalanan kita masih jauh menuju akhirat. Segitu aja. Ya, paham? Paham ya? Paham. Semoga ini jadi ilmu untuk Parisa. Terima kasih Parisa udah bertanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk Parisa khususnya, dan semoga kita doakan ahli kubur itu mendapatkan rahmat dari Allah, dijadikan kuburannya taman surga, jangan dijadikan taman neraka. Mudah-mudahan semua keluarganya yang ditinggalkan diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran keluarga-keluarga yang tinggalkan. Terus yang terakhir itu, ini sekarang udah dapat ilmunya. Jadi Parisa kalau mau masuk ke komplek pemakaman, hati-hati. Pertama masuk, assalamualaikum ya ahli diyar, minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mustaqdimina wa mutahhirina wa yarhamullah wa nahnu insyaallah bikum lahikum. Baru masuk ke komplek pemakaman. Ya, setelah itu silahkan mau duduk di sebelah sini, mau duduk di sebelah sini segitu. Jadi yang penting jangan duduk di bangunan makan. Ya. Siap. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.